Namun demikian kalau keduanya kita simpulkan penyebabnya apa kira-kira itu? Zaman Fir'aun tadi bayi lagi dibunuh, menjelak lainnya Muhammad, ada yang lain Nabi Musa, Muhammad, ini perempuan dibunuh. Karena miskin atau karena takut miskin? Karena takut miskin. Fir'aun takut teruntuh kerajaannya kan menjadi miskin kan. Di sini itu anak perempuan nggak iso nambahi harta karena nggak bisa perang, malah ngetek-ngetek. Ya, jadi itulah penyebabnya sama, karena takut miskin. Kalau ini kita refleksikan pada masa sekarang, adakah orang tua yang tega untuk membunuh anaknya? Ada nggak ya? Ya, tidak ada kecuali gendeng. Ya. Kecuali orang tuanya depresi. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada wala nusyrika bihi ahada. Wa asyhadu nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiy rasul mab'uts al-mab'uts basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada biyadihi afdal salatan wa taslima. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, ma'asyirin akramakumullah. Kembali Allah masih mengizinkan kita untuk selalu menambah amal ibadah kita. InsyaAllah juga menambah ilmu dan iman kita. Memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita hadir ke bulan suci dan mulia ini. Semoga niat baik kita akan menambah ridhonya, mendapat rahmat dan barokahnya yang insya Allah akan memberkahi kehidupan kita semua, keluarga kita, bahkan juga seiman dengan kita, khususnya negeri kita yang kita cintai ini, dan bisa membahagiakan kita fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang saya angkat hari ini adalah pembunuhan generasi. Pembunuhan generasi. Di mana membunuh itu berarti melenyapkan nyawa seseorang.
Padahal yang berhak untuk menghidupkan itu hanya Allah. Begitu yang mematikan. Maka kita sering mengatakan la inallah wahdahu la yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan sekaligus juga yang mematikan. Sehingga ada pembunuhan itu baru boleh kalau itu memang atas izin Allah. Ya kalau di luar itu maka ancamannya sangat berat. Jangankan membunuh orang, membunuh diri sendiri yang dirugikan ya diri sendiri itu ancamannya neraka selama-lamanya khalidan mukhalladan abadi dan juga diabadikan di dalam neraka itu bunuh diri. Sehingga nyawa manusia itu memang sangat mahal mestinya. Yang nyawa manusia dianggap murah, ya itu berarti kira-kira gimana ya? Itu melanggar pelanggaran berat terhadap ketentuan Allah yang zat yang punya hak prerogatif untuk menghidupkan maupun mematikan seseorang. Ya. Pertama mari kita baca An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'mina mutahammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azim. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya. Jadi rangkap ini. Jadi siapapun orangnya membunuh seorang yang beriman, ya. Membunuh orang yang beriman, risikonya apa? Fajaza'uhu jahannam. Nama tempatnya balasannya adalah neraka jahanam. Berapa lama di sana? Khalidan fiha. Khalidan fiha ini berarti selama-lamanya. Enggak ada batasan waktu. Masih ditambah lagi wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka. Dia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wala'anahu, Allah akan menurun laknat kepadanya. Laknat itu apa? Laknat itu menjauhkan dari rahmat akhirat. Sehingga rahmat akhirat dijauhkan, tidak akan pernah masuk surga sampai kapanpun. Jadi sudah tadi pasti neraka, ditambah laknat, ya murka, ya. Kemudian tambah lagi dengan laknat Allah, ditambah lagi wa a'adda lahu 'adzaban 'azim. Dan Allah dah pasti akan menyiapkan baginya azab yang sangat dahsyat.
berapa rangkap-rangkap gitu ya. Pertama tadi membunuh seorang beriman, ya. Maka balasannya adalah neraka jahanam selamanya, ditambah lagi murka Allah, laknatnya, dan kemudian azab yang besar, azab yang sangat dahsyat. Di sini ada tambahan muta'ammidan. Muta'ammidan itu maksudnya ada yang sengaja, ya. Berarti ada yang mulai tidak sengaja, ada. Dalam fikih nanti ada amdan atau muta'ammidan ini sengaja. Ada lagi syibhul amdi. Syibhul amdi itu ya, apa namanya istilah kita ya, semi sengaja. Semi sengaja ya, semi sengaja ya. Ya misalnya latihan menembak sana di kampung, latihan nembak terus ternyata kena di belakangnya ada anak misalnya, itu semi sengaja. Nah, ada lagi yang tidak sengaja. Misalnya jalan raya, tahu dari rumah ada orang keluar, itu tidak sengaja. Tidak sengaja pun itu kalau hukum syariah itu ada 3 pilihan. Satu adalah kisos. Kisos itu asal maknanya sebenarnya adalah mengikuti jejak. Jadi kalau dia membunuh ya ganti dihukum mati. Dia potong telinga, ganti potong telinga, potong tangan, ganti potong tangan, itu apa namanya, kisos. Jadi kalau dari hukuman mati, kalau dia membunuh meskipun tidak sengaja, itu sebenarnya adalah kisos juga. Nah, namun kewenangannya ini diberikan kepada keluarganya ahli warisnya. Ahli waris diberi 3 pilihan, 3 alternatif. Satu misalnya dia tetap meminta kisos, jadi harus dihukum mati. Nah, maka berarti itu berlaku. Yang kedua, boleh tidak hukuman mati tapi minta diat itu ya uang ganti rugi lah, uang ganti rugi. Itu standar minimalnya adalah senilai 100 ekor unta. 100 ekor unta itu berapa kira-kira? Ya kira-kira yang tidak mahal, kira-kira kalau 50 juta 1 ekor kali 100, 5 miliar. 5 miliar. Di Indonesia dapat ada 5 miliar apa enggak yang tabrak mati. Soalnya di Indonesia murah harganya. Murah ya. Jadi memaafkan hukuman mati asal mau mengganti dengan uang diat itu. Yang ketiga, ahli warisnya, keluarganya memaafkan hukuman mati, tidak menuntut diat, dimaafkan sama sekali. Dan itu yang
lebih daripada diutamakan oleh syariat Islam, mendorong kita agar berbiasa memaafkan itu. Jadi harganya maaf itu berarti 5 miliar. Harga harga memberikan maaf itu kira-kira 5 miliar. Itu pun saya kira minimal Quran itu ya. Ya, sehingga kalau seperti itu, insyaallah ya, jiwa manusia dihargailah. Kita nggak tahu berapa itu kalau kecelakaan, meninggal berapa dia, mungkin 20 juta atau berapa ketentuannya, tapi yang diterima berapa nanti ya. Kadang-kadang lebih murah dari seekor sapi. Ya. Meskipun yang ditabrak itu sapi ya. Ya, jadi ini masalah jiwa ini hak dari Allah. Sehingga nanti membunuh yang sah itu kalau memang atas izin Allah. Ya. Jadi yang hitungan ulang seperti tadi itu harus melaksanakan kisah tadi, al-gujunya tidak kena dosa membunuh seseorang. Ya. Nah, uniknya namanya membunuh itu sudah terjadi sejak kapan itu? Ya, sejak generasi manusia pertama boleh katakan gitu. Dan itu pun saudara kandung. Dan ini kira-kira ya prediksinya malaikat dulu tidak salah. Ketika dalam Al-Baqarah Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sungguh aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ternyata malaikat saat itu sudah punya prediksi. Qalu atas'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di muka bumi ini nanti makhluk yang kau jadikan khalifah tadi, wakilmu di bumi, yang nanti hanya akan berbuat kerusakan dalam pertumpahan darah di muka. Jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku Maha tahu dan lebih tahu dari apa yang kau tidak tahu. Mungkin tahumu hanya itu, manusia bertumpahan darah itu tidak salah, tapi ada hikmah lain yang luar biasa manusia itu. Ya misalnya ini, teknologi sekarang ini ya, bisa keliling bumi ini dalam hitungan jam sekarang barangkali. Amerika sudah membuat stasiun, membuat terminal, bukan di Joyoboyo, ya. Buat terminal di ruang angkasa, ya. Bahkan disebut dengan terminal internasional. Stasiun internasional untuk ruang angkasa, keluar angkasa. Ya. Kalau malaikat ini yang diturunkan ke bumi, kira-kira gimana? Ada nggak itu kira-kira? Ada nggak? Misalnya membangun istana di bumi misalnya.
membangun jalan tol misalnya. Adakah kalau malaikat yang di tugasnya bumi? Kok ragu-ragu katanya? Tidak ada. Kenapa? Malaikat tidak punya nafsu seperti manusia. Nafsu itu bagian esensial dari penciptaan manusia. Ya. Hanya itu menjadi manfaat, menjadi positif kalau kita mampu mengendalikan. Kalau nggak punya, destruktif, merusak juga. Ya. Dengan adanya nafsu itulah ada dinamika dalam kehidupan. Hari ini punya ini, besok ingin tambah. Jadi ada dinamika untuk selalu menuju lebih baik dari yang sebelumnya. Itu manusia. Kalau malaikat nggak butuh itu, jika barang hutan saja di atas planet bumi. Tentu masih banyak ayat lain yang jelas Allah Maha tahu, malaikat tahu, tapi tahunya hanya terbatas saja. Namun tadi ternyata menjadi kenyataan. Jadi saling bunuh membunuh, saling jigal menjigal terjadi. Bahkan hari ini manusia itu lebih puas daripada apa ya? Ya, dari harimau sekalipun. Harimau, mangsa harimau itu enggak ada. Yang banyak Haryanto mangsa Haryati, ya. Haryono mangsa hari siapa lagi ya? Itu tidak satu detik pun berlalu. Pasti sekian banyak manusia menjadi korbannya manusia. Yang itu harimau tidak melakukan itu. Tapi manusia melakukannya. Ya, kita tahu tanggal berapa yang lalu itu ya. Yang mestinya melindungi, mengayomi, tapi malah membunuh. Jadi dengan alasan apapun mestinya tidak benar ya. Dan pernyataan Big Boss kita, aparat itu dilindungi, itu pernyataan juga yang salah juga ya. Kelihatannya nggak paham juga tentang hukum. Yang dilindungi itu malah semuanya rakyatnya malah. Ini pihak satu pihak aja dilindungi, tapi dalam hukum ternyata hukum yang dimanfaatkan untuk ya. Kembali kepada tadi, ya, masih manusia dalam generasi pertama sudah melakukan itu. Ya. Mari kita lihat ini di dalam surat Al-Maidah. Ayatnya mulai ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala laqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka korban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya, bacakan Muhammad kira begitu.
dan juga umat Muhammad kita diperintahkan membacakan itu pada generasi kita dan generasi setelah kita, ya. Yaitu apa? Kisah, berita, nambah asal maknanya berita. Tentang apa? Tentang dua anak Adam, ilhaq, secara jujur, secara benar. Jangan diplesetkan. Ceritakan apa adanya. Ceritanya apa? Ceritanya adalah ini. Id qarraba qurbanan. Ketika kedua-duanya itu ya, qarraba qurbanan. Qarraba qurbanan juga menghadirkan kurban. Kurban asal maknanya sebenarnya ya, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang Indonesia ini ada mana lain kurban? Oh, dia itu kurban perasaan. Dia jadi kurban keganasan siapa? Kurbannya harimau, kurbannya binatang, kurban ini. Ya, kalau itu maknanya beda dengan makna yang kurbanan ini ya. Kurbanan ini taqarrub mendekat kepada Allah. Ya. Ya. Ini saya kira kisahnya, saya kira tak kenapa kok begitu, dan ini yang menjadi perdebatan. Apakah Nabi Adam itu Nabi apa Rasul? Ada mengatakan baru Nabi, sehingga Rasul pertama itu Nuh. Nah, alasannya apa? Karena ada yang membedakan. Kalau Rasul itu adalah Nabi, tetapi diwajibkan untuk menyampaikan syariatnya kepada umatnya. Kalau Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya. Kalau saya berpandangan sudah Rasul juga, meskipun belum punya umat, ya umatnya sempat ya anak cucunya. Dan contohnya ada di sini, yaitu ketika memerintahkan kedua putranya itu untuk berkorban. Tentu dari wahyu dari Allah kepada Adam menyampaikan kepada Qabil dan Habil itu kan sudah syariat. Sehingga dengan demikian maka setiap Rasul itu pasti Nabi. Dan tidak semua Nabi itu Rasul. Ya. Tapi kalau melihat tadi, ya, sudah ada syariat juga disampaikan. Meskipun umatnya itu putra-putranya dulu. Ya. Yaitu karena ya inilah, generasi manusia berikutnya gitu berebut di sini ya. Berebut. Ini berebut apa ini? Berebut. Kalau sekarang kata orang Betawi cewek katanya. Ya. Karena Nabi Adam itu dikaruniai putra yang selalu kembar. Kembarnya sepasang. Tiap lahir pasti laki dan perempuan. Nah, laki dan perempuan. Nah, kemudian ada syariahnya apa? Syariah pernikahan. Pernikahannya bagaimana? Ya. Apa yang satu kandungan itu langsung dinikahkan atau tidak? Nah, inilah syariah itu bertahap. Syariah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Ini saat itu belum ada orang lain mau melamar kemana sini ya? Ilhamnya di mana nih? Belum ada manusia
Ya manusianya ya. Maka Allah memberikan batasan ya, yang lahir bersamaan laki dan perempuan itu tidak boleh dinikahkan. Yang baru boleh adalah disilangkan. Jadi wanita yang lahir sama Qabil misalnya itu boleh dinikahi Habil, begitu sebaliknya. Tapi yang satu kandungan itu tidak boleh dinikahi. Syariatnya saat itu masih seperti itu. Ya. Kalau saat sekarang udah nggak boleh kan? Kemudian tetap satu kandungan ya. Saudara kandung. Ya. Nah saat itulah ternyata Qabil ini punya keinginan. Keinginannya apa? Ingin menikahi saudara yang sekandungan itu. Konon katanya juga lebih cantik katanya gitu. Sehingga alasannya ini lahir sama aku ya aku lebih berhak. Lalu syariah saat itu ini Qabil yang berhak untuk menikahi saudara kandungnya, Habil yang berhak menikahi saudara kandungnya Qabil. Nah, Qabil menikahi saudara kandungnya Habil. Ternyata Qabil ini ya apa namanya begedul ya kemudian dia tetap tidak mau, pokoknya saya yang berhak. Maka dia terpaksa untuk apa ini ya, untuk berniat untuk membunuh saudara yang namanya Qabil. Karena apa? Ya, tadi itu hawa nafsunya. Nah, ternyata untuk itu diuji agar membuat kurban tadi. Habil mengorbankan hasil harta yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Konon yang satu peternak, yang satu petani. Yang peternak juga memilihkan hewan yang paling baik, paling bagus, paling gemuk dan lain sebagainya. Yang satu lagi mobil ya tidak yang terbaik. Terbaik diambilkan kok iman ganti KW2 kok iman mana kemudian Allah memberikan tanda korban yang diterima itu adalah yang ini diambil oleh api dibawa naik ke langit. Dan korbannya Habil lah yang itu atas jadi maka dia marah ini ya. Marahnya apa tadi qala la aqtulannak. Namun jawabnya Habil ini luar biasa sebenarnya. Kenapa? Dia tidak menanggapi emosinya Habil. Bahkan menyadarkan, memberi pencerahan, yaitu apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena yang diterima oleh Allah korbannya itu adalah yang korban karena takwanya kepada Allah. Tidak perlu engkel-engkelan ya. Ini kan saya membuktikan nama korban saya diangkat ke langit. Tapi mengedepankan ini ya innallaha yataqabbalu minal muttaqin.
Ternyata Qabil tidak puas dengan itu. Meskipun Habil menyatakan ini, la in basatta ilayya yadaka. Lanjutan tadi ya. Bahwa yang kau terima itu karena keikhlasannya, bukan karena lihat orangnya. Maka dia pun bertekad, ya kalau saudara membunuhnya, dia mengatakan apa? La in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak inni akhafullah rabbal alamin. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Jadi tekadnya Qabil untuk membunuh tadi juga tidak ditanggapi dengan musuh. Setelah tadi masalah yang takwa tadi, kalau engkau Qabil tetap saja menggunakan tanganmu untuk membunuhku, ma'ana bibasitin yadiyah ilaih. Ini tidak menggunakan kata kerja, tapi basit itu isim fa'il dalam bahasa Arab. Isim fa'il itu kata benda menunjukkan pelaku. Nah, kalau menggunakan maka berarti tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sampai kapanpun aku tidak akan berusaha membunuh. Kalau kau membunuhku ya silahkan, tapi aku tidak akan pernah membalas. Untuk membunuhmu. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Saya sangat takut loh Tuhan yang menciptakan alam semesta, menata dan menjaganya. Nasihat lagi. Bukan karena saya nggak berani kalau begitu, tidak. Tapi pembunuhan itu tadi balasannya seperti itu. Maka dia takut kepada Allah, tidak berusaha mempertahankan diri. Ya. Dan umumnya mengatakan saat itu belum ada syariah untuk mempertahankan diri. Ya. Kalau dalam syariat kita tidak wajib, tapi dibolehkan kita untuk mempertahankan diri. Sehingga kalau pertanyaan terpaksa membunuh, yang akan membunuh itu nanti juga tidak kena kisos tadi. Dalam syariat kita seperti itu. Ya. Berikutnya tambahan lagi nasihat. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul kafir wa jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Ya. Nasihat lagi ya. Belum tetap melakukan itu ya. Saya hanya menginginkan apa? Engkau harus menanggung dosanya. Anta bi ismi wa ismika. Kamu menanggung dosaku dan dosamu sendiri. Fatakuna min ashabin nar, sehingga kamu menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan orang yang zalim. Yang zalim. Zalim itu macam-macam ya. Yang jelas asal makna zalim itu
berbuat sesuatu yang tidak dalam proporsinya yang benar. Mendalimi diri sendiri ada, misalnya kita di jam sholat nggak mau sholat, mendalimi diri sendiri. Mendalimi orang lain, misalnya apa? Mengambil haknya, misalnya orang lain, menipunya, apalagi membunuhnya tadi. Ya. Dan zalim yang paling tinggi itu adalah kemusyrikan dan kekufuran. Inna syirka la zulmun adzim. Kemusyrikan itu, ya. Jadi beri nasihat lagi, ya. Jadi kalau di sini ada seorang membunuh itu ternyata kalau ayat ini, ya, dia tidak hanya menanggung dosa pembunuhan, dia ditambah lagi dosanya yang dibunuh itu dibebankan kepada pembunuhnya. Kalau melakukan atas perintah atasan gimana? Komandan saya nyuruh itu saya jalankan tugas. Betul nggak dalam hukum Islam itu? Betul nggak kira-kira? Tidak betul. Kenapa? Perintah wajib taat itu kalau tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Karena membunuh itu larangan Allah, maka dia tidak boleh patuh taat kepada pemimpin siapapun bentuknya. Tidak hanya kepala regu, panglima, dan sampai presiden, raja sekalipun, kita harus menolak. Bahkan berubahnya apa wajibannya? Wajibannya tadi seperti Habil tadi, mengingatkan tadi wajibannya. Inilah bedanya kepemimpinan dalam Islam dengan kepemimpinan umumnya di atas planet bumi. Kata atasan sudah harus dikerjakan. Dalam Islam ada batasannya. Kecuali perintahnya dari Allah dan dari Rasul, itu wajib. Namun kalau tidak mampu juga diberi dispensasi kita. Kayaknya kalau pemilihan dunia itu tadi, ya, pokoknya tunduk pada atas, nggak tunduk ya kira-kira itu ya. Sehingga kalau seandainya para pembunuhnya Laskar FPI itu ya dengan alasan saya kan yang perintah komandan saya yang nanggung dosa dia, itu tidak bisa seperti itu ya. Wajiban dia memberubah, mengingatkan, ini kan tidak boleh membunuh ya. Dan sebenarnya secara hukum sipil pun ternyata sebenarnya ya tugas polisi dan tentara itu beda. Tugas tentara memang ada musuh, maka dibunuh tugasnya, membunuh musuh ya. Di polisi hanya menegakkan hukum, tapi hukumnya sekarang sudah banyak hukum yang ditegak-tegakkan ya. Alasan menegakkan hukum aja tapi sepihak misalnya ya. Polisi itu hanya boleh untuk melumpuhkan saja, kalau itu terpaksa, itu benar terpaksa. Kakinya bisa ditembak. Ya. Ternyata perbedaan dasar antara militer dengan kepolisian penegak hukum itu
mendasar sekali sebenarnya. Maka setelah itu karena tadi itu hanya terpaksa saja, kalau dia malah diancam mau dibunuh misalnya, baru boleh melumpuhkan saja. Ya. Sekali lagi beda antara loyalitas dalam ajaran kepada pemimpin dan loyalitas ya pemimpin dalam ajaran ya ajaran manusia lah ya, termasuk misalnya bosnya instansi apapun misalnya ya, itu kita berkewajiban untuk memilah dan memilih seperti itu ya. Tidak boleh bertentangan dengan perintahnya Allah maupun larangannya ya. Intinya fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi intinya Qabil sudah tidak bisa menahan emosinya dan tetap saja tidak menggubris nasihat tadi dan membunuh Habil. Namun manusia itu tetap seperti ini. Ya musuh begitu sudah dilakukan betul, sebenarnya pasti akan menyesal dan pasti akan rugi sendiri. Dan uniknya ini kadang-kadang ya Allah mengajari manusia itu kadang-kadang seperti ini. Setelah terjadi pembunuhan, Habil ini ternyata juga nggak bisa apa yang dia akan diperbuat. Nggak ada inspirasi sama sekali. Sehingga terpaksa Allah mengutus 2 ekor burung gagak. Faba'atal ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi qala ya wailata ajaz an akun mithla hadzal ghurab fa uwari saw'ati akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya ya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. ya. Jadi ternyata gagak lebih cerdas dari Qabil ya. Allah mengajari manusia yang seperti itu melalui binatang. Makanya di di Al-Quran banyak juga surat-surat binatang. Bahkan surat terpanjang Al-Baqarah. Nanti ada Al-An'am, alam ternak apapun. Bisa ayam, bisa burung juga, bisa kelinci, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Berikutnya lagi An-Nakhl. Nakhl itu apa? Lebah. Ada lagi apa? Al-Fil. Ya, Al-Fil. Al-Fil. Ya. Terus An-Nakhl, An-Naml. Naml itu adalah apa? Naml semut. Semut. Masih ada lagi?
ada apa hut ya burung hut ada, bahkan nyamuk ada enggak? Ada nyamuk itu, lalat juga ada, dan masing-masing pasti ada pelajaran buat kita. Nahl saya kira berikan contoh, makan tidak sembarang makan, harus selektif. Harus yang benar-benar hanya ngambil sarinya saja dari bunga dan tidak merusak bunganya. Kumbang beda, ngambil sari bunga tapi bunganya layu, beda ya. Kemudian nanti mencarinya tadi, secara yang selektif tadi juga ternyata membuat rumahnya itu sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu apa? Ini tinggal jibali buyutan, gunung-gunung, bikinlah rumah di sana. Wa minas syajar, di pohon-pohon, silakan. 3, wa mimma ya'risun, dan apa yang dibangun oleh manusia. Ya. Tempat saya itu zaman saya kecil di pinggir rumah itu di luar tembok itu kan ada atap yang melebihi digantung di sana gelodokan tempat saya dulu. Tahu gelodokan ya? Kadang-kadang dari pohon kelapa sebelah lubangnya tengah lubang digandengkan lagi digantung untuk ini. Atau pohon apa misalnya randu misalnya. Nah, sekarang ternak lebah rumah bikin kotak kan ya, kotak saja. Dan itu tidak hanya di Indonesia, ternyata di Eropa Timur sana banyak yang peternak lebah. Nyamuk itu beri peringatan kepada manusia. Karena ketika Al-Quran itu membuat contoh-contoh binatang yang kecil itu, ternyata orang Yahudi Madinah saat itu mentengkelek isinya. Apa kitab suci kok isinya nyamuk, isinya lalat. Ternyata siapa Allah nggak malu untuk gambaran contoh maksudnya nyamuk, bahkan yang lebih tidak ada. Lalat juga ada. Ya ini dzulba mas fastami'ulah. Ini min dunillah yakhluqu dzibal istama'ulah. Sungguh yang bersama-sama Allah tidak akan mampu. Mampu apa menolong kamu? Meskipun mereka bersatu padu. Bahkan sebaliknya, kalau lalat itu merampas milik kita itu bisa berbuat apa-apa. Jadi dua ilmu, ya. Ternyata nyamuk bisa merampas milik kita, lalat juga bisa. Apa yang dirampas itu? Ya, kesehatan dan nyawa kita. Hari ini ada gak nyamuk yang bisa membunuh orang? Kombioan biasa. Lalat ada juga. Kalau namal apa? Namal itu semut tadi, apa yang bisa diambil itu? Yang menjadi juga simbolnya persatuan buruh dunia kalau nggak salah itu. Anunya apa namanya? Semut. Semut itu nyaris tidak pernah mengenal istirahat itu. Ini simbolnya, logonya Perserikatan Buruh di dunia ini. Jadi kita disuruh belajar juga kepada binatang, bahkan caranya sangat tinggi. Ya, baik. Saya kira intinya adalah itu. Tapi setelah ini ada ayat-ayat panjang, tapi saya ambil intinya saja.
Setelah kejadian pembunuhan pertama ini, Allah langsung mensyariatkan kepada Bani Israel. Padahal hampir atau sebagian besar Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Yaitu apa? Bahwa sungguh siapapun yang membunuh seseorang, maka yang tidak secara sah tadi, bukan karena bigori nafsin, karena kisos dan sebagainya, maka dosanya setara dengan membunuh semua manusia yang ada di atas planet bumi. Faka'annama khotalan nasa jami'an itu. Jadi membunuh seorang, tapi oleh Allah disamakan, disetarakan. Disetarakan apanya? Dosanya. Tanggapan Allah seperti membunuh semua manusia di atas planet bumi. Ya, kalau semua orang di negeri ini memahami itu, sangat takut dengan membunuh orang. Kenyataannya kita ini sangat enteng di dalam membunuh orang. Nah, sekarang ada dua ayat yang pendek-pendek dan mirip sama. Yang satu di dalam surat Al-An'am. Ini ayatnya panjang, saya ambil yang langsung saja, yang langsung yang langsung tentang pembunuhan. Yang korbannya adalah anak-anak. Jadi dalam sejarah perjalanan manusia, ya, ada dua kali pembunuhan massal terhadap anak-anak. Sampai ada hukum apa dia? Hukum tentang anak dan wanita biasanya. Hukumnya tersendiri ya. Ayatnya 151. Ya, intinya ya, Rasulullah diperintah untuk membacakan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah tentunya adalah menyekutukan Allah dengan yang lain, dan kemudian lawan berbakti orang tua atau apa namanya, lawannya lupa. Jadi bukan beribadah orang tua, tapi malah menyakiti orang tua, durhaka pada orang tua. Berikutnya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan sekali kalian membunuh anak-anakmu min imlaq, gara-gara kemiskinan. Gara-gara kemiskinan. Jangan kau bunuh anakmu gara-gara disebabkan kemiskinan. Jadi berarti miskinnya sudah terjadi, malah terjadi anak itu. Ya. Allah menjamin nahnu narzuqukum, kamilah yang berrezeki kepada kamu dan juga anak-anak. Ini sekarang juga kurang mantap sekarang ini ya. So, Allah menjamin rezeki kita dan juga anak-anak kita. Jadi dengan kata Allah, setiap orang yang lahir Allah sudah menjamin rezekinya. Ini sudah banyak yang goyah ya. Nanti yang satu lagi, ini kalau ini min imlaq, itu kemiskinannya sudah terjadi. Jadi karena miskin maka anaknya dibunuh. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Isra, itu surat 15, itu ayatnya 31. Tadi 151, ini 131. Ini di sini 31 saja. Ayatnya pendek kalau di sini.
Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyat karena takut miskin. Jadi miskinnya belum terjadi. Khawatir ini anak saya tambah ini tambah miskin nanti ke depan, menghabisi yang saya, harta saya. Baru anak itu. Ini yang juga dibalik, nahnu narzuquhum, kami yang menjamin rezeki anakmu itu dan juga kamu. Kalau tadi menjamin rezekiku dan anakmu, kami balik, nahnu narzuquhum, anak yang lahir dari kamu itu akan kamu jamin rezekinya juga kamu. Sekali lagi di sini ya khasyata imlaq. Miskinnya berarti khawatir lagi tambah miskin. Ya. Ditutup dengan inna qadam kana khit'an ghabira, sungguh membunuh anak itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau lihat perjalanan manusia di muka bumi, pembunuhan massal terhadap anak itu berapa kali terjadi? Berapa kali kira-kira? Ada 2 kali, dan anehnya dua-duanya itu menjelang diutusnya seorang rasul. Satu pada zamannya Fir'aun, menjelang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Karena mimpinya Fir'aun, mimpinya apa? Melihat api yang menyala di Baitul Maqdis Palestina sana, tapi itu menjalar sampai ke sini, sampai ke Mesir, juga membakar tahta kerajaannya Fir'aun. Mimpi pun ya katakanlah dia bukan diviralkan sekali ya. Sehingga para ahli nujum al-sihir Mesir itu mentakwil dan takwilnya sama, yaitu apa? Mimpi ini mengisyaratkan akan lahir seorang laki dari Bani Israel yang nanti ketika besar ini akan meruntuhkan Fir'aun dan kerajaannya. Maka Fir'aun pun mengantisipasinya dengan apa? Ya membuat perpu sekarang ya. Dibuatkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sekarang. Yaitu apa? Langsung ada dekret yang berubah. Setiap bayi laki yang lahir dari Bani Israel harus langsung dibunuh. Tidak ada kesempatan bayi laki dari orang hidup, harus segera dibunuh. Nah, bisa dibayangkan berapa yang harus terbunuh. Tapi uniknya, inilah rekayasanya Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka biasa membuat sekongkolan jahat, Allah akan menggagalkan sekongkolan itu. Dan anehnya malah demikian upaya itu apa? Yang terbunuh itu sama tidak seorang pun yang akan menjadi orang yang akan meruntuhkan kerajaannya. Nah ternyata orang yang meruntuhkan justru siapa yang membesarkan? Fir'aun sendiri, yaitu setelah ibunya melahirkan, ibunya ya takut anaknya mesti kena harus dibunuh kan begitu. Maka turunan wahyu dari Allah, wahyu pada orang biasa bukan nabi, dalam Al-Quran tetap wahyu juga,
Tapi padahal membedakan untuk manusia biasa dimaknai ilham fitri. Wahyunya merintah untuk apa? An alqi asaka fiha. Alqi fil yammi, lemparkan bayimu itu ke sungai Nil. Al-yamu asal maknanya laut. Tapi kenapa Nil disebut laut? Karena lebarnya Nil itu melebihi umumnya lebarnya. Di tengah kota Kairo itu ada pulau di tengah Nil itu. Pulau-nya karena ini puluhan hektar juga tuh luasnya, kan ada stadion olahraga dan apa namanya burut tower tuh ada. Jadi puluhan hektar itu, mungkin 50 hektar ada saja. Dilemparkan itu, anehnya lemparkan ini kalau kita dilemparkan di Gunung Sari sana, mampir ternyata sampai Gerahadi, mampir di Gerahadi. Ya. Diambil oleh Hovifah ya. Itu diambil oleh Pak Basrofil Baruk dulu ya. Nah, ternyata Asia ini merayu. Asia itu orang beriman itu. Tapi saat itu syariat itu berlaku, sekarang udah berlaku. Jadi seorang wanita tidak boleh dinikahi orang seorang yang kafir, tidak beriman. Syariat kita itu saat itu belum. Jadi suaminya Fir'aun masih boleh. Dan dia dijadikan sebagai contoh wanita bukan manusia beriman sebagai teladan. Itu diantaranya dia dua orang, Maryam dan Asia. Itu ada dalam surat 666 ayat terakhir. Dibesarkan oleh Fir'aun sendiri ternyata itu. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi? Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, hanya korbannya berbeda. Kalau Fir'aun tadi korbannya adalah bayi laki, kalau ini bayi perempuan. Kenapa kok bayi perempuan? Karena masa itu perang itu adalah profesi. Perang itu nyambut gawe. Cari nafkah itu perang saat itu. Ini nanti dimanfaatkan di dunia barat. Rasulullah hanya 22 tahun, perangnya hampir 100 kali dalam 20 tahun. Sehingga Islam disebarkan dengan pedang itu alasannya itu. Ya, kalau hampir 100 kali hanya 23 tahun, berarti satu tahunnya kan minimal 5 kali. 5 kali, berarti tiap bulan, 2 bulan sekali atau tiap bulan perang ya. Sehingga Islam sebarkan itu. Ya, jadi alasan kenapa tadi? Karena wanita tidak bisa perang. Ini malah ngentek-entek kira-kira nggak bisa memberikan penghasilan, nggak bisa perang. Namun demikian kalau keduanya kita simpulkan penyebabnya apa kira-kira itu? Zaman Fir'aun tadi bayi laki dibunuh, menjelang kelahiran Muhammad, ada menjelang kelahiran Nabi Musa, Muhammad, ini perempuan dibunuh. Karena miskin atau karena takut miskin? Karena takut miskin. Fir'aun takut teruntuh kerajaannya kan menjadi miskin kan. Di sini itu anak perempuan nggak bisa nambahi harta karena nggak bisa perang, malah ngetek-ngetek. Ya, jadi itulah penyebabnya sama. Karena takut miskin. Kalau ini kita refleksikan pada masa sekarang, adakah orang tua yang tega untuk membunuh anaknya? Ada nggak ya?
Ya, tidak ada kecuali gendeng. Ya. Kecuali orang tuanya depresi. Ya. Karena Allah memberikan sifat kasih sayang orang tua itu kepada, jangankan manusia, kucing saja sayang nggak pada anaknya, burung sayang pada anaknya, kambing semua masih. Jadi tidak hanya manusia, binatang pun induknya itu pasti. Kalau bapaknya kadang memakannya kucing itu ya, harimau bisa memakan anaknya. Tapi kalau manusia, Allah memberikan sifat orang tua, sehingga sebenarnya tidak ada orang tua yang membunuh anak, kecuali tadi gendeng tadi, gila bin gendeng bin depresi tadi. Ya. Sehingga kalau begitu maka larangan membunuh anak ini sebenarnya seperti larangan yang sia-sia, ada gunanya. Kenapa? Karena nggak ada orang tua bunuh anak itu. Manusia yang normal tidak akan ada, tidak akan tega membunuh anaknya sendiri. Yang oleh karena itu kalau dimaknai apa adanya, membunuh secara fisik tadi sia-sia. Nggak usah dilarang pun sudah nggak ada yang membunuh anaknya. Maka atas dasar itu ya, yang sangat mungkin itu adalah ada pembunuhan yang bentuk lain, yang ini sebenarnya lebih dahsyat. Pembunuhan bentuk lain yang sebenarnya lebih dahsyat, lebih sadis, lebih kejam. Namun demikian banyak yang tidak kroso, tidak rumongso, tidak terasa, padahal jauh lebih dahsyat. Yaitu apa? Membunuh iman anak, membunuh fitrahnya anak. Nah, setiap bayi yang lahir itu fitrahnya itu pasti beriman. Tinggal perawatan orang tua dan lingkungan. Bagaimana membunuh fitrah beriman itu sangat banyak bentuknya. Bisa jadi ya memang tidak ada kesempatan untuk mendalami agama, terutama masalah keimanan. Tidak untuk mengenal rububiyahnya Allah. Ada juga yang menyerahkan pendidikan anak pada lembaga yang lembaganya itu sebenarnya misinya pemurtatan. Dan hari ini kecenderungan untuk itu tinggi. Kemudian pendidikan yang dipilih apa kira-kira? Yang dipilih adalah yang menjanjikan masa depan yang cerah, betul nggak kira-kira? Dan biasanya yang pendidikan yang cerah itu bukan milik mereka. Ada yang namanya Sontoloyo, Santa apa Sonto ya, Santa apa dia. Dan uniknya itu juga banyak orang Islam yang anaknya di sana. Termasuk yang pernah terjadi itu seorang menteri agama di negeri ini dulu, semua anaknya lulusan Tarakanita. Tarakanita itu apa itu? Ya, di mana itu? Jakarta. Sempat terkenal. Dan memang bapaknya yang pernah jadi menteri agama itu memang pernah pada kita tuh yang istilahnya reaktualisasi tafsir Al-Quran.
Jadi tafsir itu nggak ada aktual, semua harus direaktualisasi. Termasuk waris 1/2 nggak adil, saksi nggak adil. Buya Hamka juga dalam tafsirnya menekankan ini lebih baik diarahkan kepada bukan membunuh fisik, namun sangat jarang karena yang terjadi pada orang tua tidak normal saja. Kalau normal tidak ada orang yang membunuh anak, tapi dalam membunuh fitrah iman itu luar biasa. Atau paling tidak berikan kesempatan iman berkembang. Yang les agama dengan les bahasa Inggris, les matematika banyak mana kira-kira? Ya. Apalagi nanti dari Santa Maria misalnya mau melanjutkan di perguruan tinggi dimanapun di penjuru dunia ada jaminan tata kanita tadi dan lain sebagainya. Ya. Jadi sadar bahkan kita sendiri kadang-kadang kita yang penting matematikanya namanya itu nggak boleh merah, agama pas-pasan nggak apa-apa. Ya, mungkin belum sampai membunuh tapi paling tidak mengkerdilkan ya. Jadi menomorduakan nomor 3 ya. Karena kehidupan materi demikian rupa sehingga khawatir masa depan anak nanti ekonominya pas-pasan atau bahkan kurang, maka bisa pilihkan ini. Ada nggak Pak itu seperti itu? Umjoan ternyata ya. Maka seakan kalau seorang ada lembaga pendidikan yang memadukan antara keduanya, luar biasa ya. Ketakwaannya diperhatikan, tapi skill keahliannya juga diperhatikan. Dan sekarang ada banyak lembaga pendidikan kita yang sudah mengarah kepada ini. Bahkan sekolah SMP negeri, terus SMP atau SMA pun sekarang sudah ada tahfidz Al-Quran di sampingnya. Namun menurut saya yang perlu masih ditingkatkan itu adalah penanaman keimanan tadi, rububiyah Allah itu. Menurut saya inti agama malah justru di situ. Ketika ngajar bahasa Inggris misalnya, jangan lupa kita bisa ngomong itu ada sarananya, tidak hanya lidah tok, ada pita suara dan lain sebagainya. Siapa yang membuat itu? Apa kita? Itu namanya roh. Jadi kita minum makanan, makan makanan, minum minuman, kok ada yang bisa merasakan lezat, nggak enak belas misalnya, segar. Ya. Itu apa rekayasa kita? Kita yang membuat itu. Ya. Mata kita kok bisa melihat? Apa kita? Apa bapak ibu kita? Itu semua ada rububiyahnya Allah. Jadi menurut saya setiap guru apapun mata pelajaran yang diajarkan mengkaitkan dengan rububiyah Allah di situ apa? Mengajarkan tentang tanaman biologi ini. Tanaman itu ada akar di bawah. Yang akar itu tugas mencari air, mencari makanan. Batangnya menjadi besar, menjulang ke langit, kemudian tadi memberikan buah. Buah pun mau musiman, ada lagi yang setiap saat buahnya, yaitu apa? Oksigen, kebutuhan vital kita kan. Tanpa oksigen bisa hidup kita? Ya, itu dari itu. Apa itu? Pohon sendiri yang bikin itu. Itulah Rabbul Alamin, itu adalah itu. Nah, ini menurut saya masih kurang stressingnya, tekanan pada itu.
keberadaan Allah di mana-mana. Waktu kita tentang diri biologi diri kita sendiri, jantung itu hanya segini, memompa darah 24 jam non-stop 60 tahun. Itu kalau Sanio sudah terbakar, ya. Dari baja pun terbakar ini, jadi 60 tahun nggak boleh istirahat itu, ya kan? Desainernya siapa itu? Yang mengendalikan siapa? Kita? Bukan. Yang mengendalikan adalah roh tadi. Jadi roh itu ada di mana-mana, dan ini harus selalu ditanamkan kepada generasi penerus kita. Dengan itu misalnya tidak akan melakukan pembunuhan, dan saya menyebut pembunuhan generasi, kenapa? Karena kalau kita bunuh fisiknya, yang kita bunuh surga adalah yang neraka siapa? Bapaknya. Tapi yang kita bunuh imannya, siapa yang neraka? Anak dan bapak. Orang tuanya punya neraka, anaknya neraka. Anak melahirkan generasi neraka juga. Sehingga saya katakan pembunuhan generasi itu yang lebih dahsyat. Kalau yang kita bunuh adalah imannya, membunuh fitrahnya. Dan hari ini ya kecenderungan itu semakin tinggi. Para bapak dan ibu, inilah kajian saya hari ini ya, dari masa apa ya, kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanya tentang pembunuhan yang tidak disengaja. Mungkin seorang supir nabrak dalam satu kecelakaan tertabrak, maka si pembunuh itu termasuk pembunuh yang tidak disengaja. Sehubungan dengan surat An-Nisa ayat 92 itu yang terakhirnya, bahwa si pembunuh harus membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah ia si pembunuh itu berpuasa 2 bulan berurut-urut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Mohon penjelasan saya. Ya. Ayat berapa itu? An-Nisa 92. 92 ya. Yang tadi di atasnya tadi ya. Ya, saya kira itu memang apa namanya bentuk alternatif lain yang menggambarkan tentang yang namanya pembunuhan tadi. 92 sebelumnya ya. Itu yang apa alternatif apa pembunuh yang tidak sengaja tadi ya. Khotoan fatahriru, memang harus kasih tahrir rokobah, kan udah nggak mungkin sekarang nggak ada kan. Budak masih ada nggak? Meskipun formalnya nggak ada, tapi yang diperbudak masih ada. ya. Kalau mungkin bebaskan itu ya. Kemudian apa namanya, itu pun harus orang yang beriman. Jihad musalamah tadi, badiatul salila ahli ilah yasatabun tadi yang saya katakan tadi. Jadi pertama, kalau memungkinkan dia itu mengganti dengan memerdekakan budak tadi. Ya. Kemudian dia ini sebenarnya uangnya itu bukan ditambah lagi, tapi ada alternatif lain, dia itu musalamatun ilaih, membayar diat kepada keluarganya tadi ya. Kecuali keluarganya memaafkan, ayah sodabul maksudnya memaafkan, sudah nggak usah dikerja, saya maafkan saja. Jadi apa namanya, pembunuhan yang tidak disengaja tadi ada alternatif lain.
Jadi dua itu ya pilihannya adalah itu ya. Maksud kami ini Pak. Maksud kami yang tadi itu sehubungan keduniaan adalah keluarganya digantikan dia tadi. Kemudian kepada Allah itu membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan turut-turut terus menerus sebagai Ya, seperti perzinahan. Ya, lupa saya. itu Pak. Lanjutannya ya. Iya. Baikkan peminatulah muamul fatano itu kan dari musuh Pak, berbeda. Jadi kalau yang terbunuh nggak sengaja ya, baikkan min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'minun, dari musuh, tetapi dia beriman, tidak. Fatahriru raqabah ya. Tapi dia cukup satu saja, ini dari musuh kita, tapi ternyata dia ini orang beriman, seiman dengan kita ya. Berikutnya lagi, beda lagi, wa in kana min qaumin bainahum wa bainahum mitsaq ya. Kalau sudah ada perjanjian dengan suatu bangsa atau suatu kaum itu, antar perjanjian damai misalnya ya, Fadiyatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Ditambah lagi ini. Sudah ada perjanjian damai ya, ada yang terbunuh dengan tidak sengaja tadi, maka ada hukuman double ya. Pertama memerdekakan ini ya. Pertama apa namanya? Dia tuh bayar dia kepada keluarganya, ditambah lagi itu, atau berikutnya Bapak Yajid ini baru jadi khusus untuk ini Pak, khusus yang sudah ada perjanjian dengan kita, maka ada 3 alternatif, yaitu karena nggak mampu yang 2 tadi ya, maka diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut. Jadi berbeda ya. Yang pertama tadi musuh, yang ini sudah ada perjanjian, meskipun dia belum muslim juga ada perjanjian. Maka ada alternatif semacam itu. Jadi dibedakan. Ya. Saya ingin mengubah aja Pak. Langsung aja dekat aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya pertanyaan yang tadi yang dibahas sama Ustaz tentang surat Al-Maidah ayat 29. Saya nggak paham dengan ayat ini. 28. Kok kata-katanya sepertinya apa ya, pasif gitu atau pasrah gitu. Misalnya ada orang mau bunuh kita, terus kita dia silakan bunuh gitu. Kenapa kita nggak ngomong saya akan membela diri atau apa gitu? Iya. Kita yang bacain selalu gitu. Ya. Kesannya pasrah gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Ini tadi syariatnya beda. Jadi syariat saat itu belum ada syariat untuk mempertahankan. Ya, jadi bedanya di sini. Kalau kita dibolehkan untuk mempertahankan diri. Kita mau dibunuh, ternyata kita mempertahankan, malah kita bisa membunuh kita. Itu syariat kita. Ya. Namun itu pun bukan suatu kan, kalau kita nggak mampu boleh saja kita nggak harus mempertahankan diri. Tapi kalau kita mempertahankan bahkan sampai membunuh kita tidak kena kisos, tidak kena diat. Ya. Bahkan kalau nggak salah di hukum sipil pun seperti itu. Hukum sipil seperti itu. Jadi dia akan dibunuh, tetapi dia malah bisa membunuhnya, dibebaskan. Jadi beda syariat syariat. Seperti tadi menikah dulur dewi ya, karena nggak ada yang lain tadi masih boleh juga. Nah, kemudian misalnya saya Bani Israil mensuci najis pakaian digunting, kita kan tidak ya.
Juga bertobat-tobatnya saya Nabi Musa Pak, bunuh diri. Itu berlaku saat itu, tapi tidak berlaku buat kita. Ya. Saya kira begitu, tentu Allah bersawab. Ya. Aduh, dari ini dah khidmah dan manfaatnya, tentu Allah bersawab. Allah manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika wan nar. Allahumma sholli Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da'atim as-sahayin as-suyu'in wal munafiqin al-zalimin bil maghfirah ar-rahimin. Allah ta'ala al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa syarra al-marad wa ta'un wa kullu ma la yaghfiruk innaka antal qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.